Pemirsa, hingga Senin malam api kebakaran sumur minyak Blora belum bisa dipadamkan. Polisi turun tangan untuk menyelidiki kebakaran tersebut. Hingga Senin malam, api dari sumur minyak ilegal milik warga di Blora, Jawa Tengah masih menyala. 3 orang tewas dilaporkan akibat peristiwa ini. Aparat kepolisian mulai melakukan penyelidikan. 4 orang saksi juga telah dimintai keterangan. Lahannya ini lahan warga ya, lahan masyarakat. Jadi memang boleh dikata ini seluruh masyarakat yang belum legal. Oleh karena itu saya menghimbau agar masyarakat bisa menahan diri untuk mengurus izinnya dulu. Ini kita kan ada Permen 14 soal sumur masyarakat ini. Nanti kalau sudah ada izinnya baru boleh operasi. Nah, untuk beroperasi kan ada syarat-syaratnya. Kami sudah meminta klarifikasi dari beberapa saksi. Nanti kami melakukan penyelidikan dan kami juga sudah berkoordinasi dengan lapor Polda Jateng. Nantinya apabila api ini sudah bisa dipadamkan, insya Allah tim dari lapor akan datang ke lokasi. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini dari kebakaran sumur minyak di Blora, kami telah terhubung dengan jurnalis iNews Heri Purnomo di Blora, Jawa Tengah. Selamat malam, Heri. Bagaimana proses pemadaman sumber minyak di sana? Apakah hingga malam hari ini masih berlangsung dan apa upaya yang dilakukan oleh petugas? Ya, bisa kami laporkan bahwa sampai dengan malam ini pihak petugas dari pemadam kebakaran yang tergabung untuk memadamkan api, baik dari Satpol PP Kabupaten Blora, dari Pertamina EP Cepu, dari tetangga Kabupaten Tetangga Bojonegoro masih berusaha untuk memadamkan api. Namun hingga saat ini api masih belum bisa padam. Dari Pertamina mengupayakan untuk turun dengan menggunakan pom, dan sampai dengan malam ini sudah habis 5 pom galon. Nah, namun dari Pertamina belum bisa memadamkan api. Dan sampai saat ini pula ada 3 alat berat yang membantu untuk memadamkan api dengan cara menguruk tanah di titik api yang di titik api semburan sumur itu tadi. Untuk saat ini masih menyala, dan malam ini saya berada di tempat pengungsian. Ada dapur umum milik daripada Kemensos dan BPBD sudah memberikan suplai makanan kepada para pengungsi. Di sini ada 15 kakak, bisa saya lihatkan ini di belakang saya ada 15 pengungsi yang warga dari Desa Gandu, Kecamatan Bogorjo. Nah, ini berkumpul di halaman balai desa, di ruang balai desa, masih berkumpul. Mereka berharap api akan segera padam karena mereka masih trauma dengan adanya sumur yang meledak pada sebelum kejadian. Baik, Heri, total ada berapa warga yang dievakuasi dan ada berapa posko yang disiapkan untuk tempat pengungsian sementara? Ya, sampai dengan malam ini info dari Kementerian Sosial, dari Dinas Sosial sendiri, sudah ada 80 kakak yang mengungsi. Ini ada beberapa titik yang bisa kami laporkan. Yang pertama ini di Balai Desa Gandu, Kecamatan Bogorjo. Yang lainnya ada di rumah-rumah warga dan di rumah keluarga terdekatnya. Ada juga yang mengungsi di hutan dengan peralatan seadanya. Namun dari Dinas Sosial sudah mengkontribusikan makanan kepada semua pengungsi yang ada di beberapa titik ini. Demikian. Baik,
Terakhir Heri, apakah ada tambahan jumlah korban tewas? Karena terakhir informasi yang kita dapatkan ada 3 orang, apakah hingga kini jumlah itu bertambah? Ya, dari informasi yang kami dapat, masih tetap 3 orang yang meninggal dunia akibat terjadinya kebakaran tersebut, dan 2 orang luka bakar yang merupakan ibu dan anak. Ini dirujuk ke Rumah Sakit Sarjito, Yogyakarta. Ini masih dalam perawatan karena luka bakarnya serius. Dan tadi dari Bupati Blora dan Forkopimda sudah ikut untuk mensolati dan menengok keluarga korban, memberikan bantuan berupa sembako. Demikian. Baik, terima kasih Heri Purnomo melaporkan langsung dari posko pengungsian sumur gas terbakar di Blora, Jawa Tengah. Selamat malam, selamat bertugas kembali. Selamat malam. Kita ke informasi lain, pemirsa. Jumlah pendaki yang mengalami hipotermia saat merayakan HUT ke-80 Republik Indonesia di puncak Gunung Bawah Karaeng, Goa, Sulawesi Selatan bertambah 13 orang menjadi 65 orang. 1 pendaki tewas akibat insiden tersebut. Pendaki yang mengalami hipotermia atau penurunan suhu tubuh di puncak Gunung Bawah Karaeng, Kecamatan Tinggi Moncong, Kabupaten Goa bertambah 13 orang. Korban mengalami hipotermia akibat suhu serta cuaca buruk di puncak Gunung Bawah Karaeng. Hingga 18 Agustus 2025, Basarnas telah menerima laporan sebanyak 65 pendaki yang hipotermia dari total pendaki yang berjumlah 4.176 orang. Seluruh korban pun telah dievakuasi oleh tim Basarnas menuju kaki Gunung Bawah Karaeng di Lembana. Jadi semua korban yang ditangani oleh tim siaga Merah Putih itu berjumlah 65 orang. Jumlah pendaki yang melakukan aktivitas itu 4.176. Sementara 1 korban tewas atas nama Irfan berusia 24 tahun telah dievakuasi dan dimakamkan di kampung halamannya di Bone, Sulawesi Selatan. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bukma Ainus melaporkan. Pemirsa, Gunung Lewotobi laki-laki kembali erupsi. Letusan terdengar sebanyak 4 kali dan tinggi kolom abu mencapai 8.000 meter. Warga di sekitar lereng gunung diminta untuk waspada. Selamat pagi. Dikabarkan langsung dari Bokang Malumatang terjadi letusan erupsi Gunung Lewotobi. Gunung Lewotobi laki-laki di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur kembali erupsi sebanyak 4 kali pada Senin 18 Agustus 2025. Tinggi gunung abu vulkanik 8.000 meter di atas puncak, sementara status gunung level 4 atau awas. PVMBG mencatat erupsi Gunung Lewotobi laki-laki terjadi pada pukul 02.21 dini hari hingga pukul 08.34 waktu Indonesia Tengah. Sementara sebaran abu vulkanik terjadi hingga ke kota Maumere, Kabupaten Sika. Erupsi ini terekam di seismograf kurang lebih 5 menit 21 detik. Menyusul erupsi ini, status Gunung Lewotobi laki-laki telah ditingkatkan menjadi level 4 atau awas. PVMBG mengimbau masyarakat di sekitar Gunung Lewotobi laki-laki untuk tidak beraktivitas dalam radius 7 km. Dari Flores Timur, Joni Nura Anyus melaporkan. Pemirsa, Badan Nasional Penanggulangan Bencana melaporkan setidaknya 433 jiwa terdampak gempa Poso, Sulawesi Tengah berkekuatan 6 magnitudo. Selain itu 40 orang luka-luka dan 1 orang tewas tertimpa runtuhan bangunan yang ambruk. Badan Nasional Penanggulangan Bencana mencatat total korban akibat gempa bumi magnitudo 5,8. Poso, 1 orang meninggal dunia, 8 orang luka berat dan 32 orang lainnya luka ringan. BNPB menyatakan gempa terjadi karena pergerakan sesar Tokowaru turut menimbulkan kerusakan dan sejumlah kerugian material, di antaranya rumah warga dan rumah ibadah.
Hingga Senin sore, BMKG Palu mencatat terdapat 64 gempa susulan di Poso setelah gempa utama yang mengguncang pada Minggu 17 Agustus 2025 kemarin. Masyarakat pun diimbau agar tetap waspada dengan potensi gempa susulan dan tidak mudah percaya dengan informasi kabar bohong atau hoaks. Tim reaksi cepat BNPB juga telah bergerak ke wilayah terdampak di Kabupaten Poso guna mendampingi pemerintah daerah Poso dalam penanganan darurat. Tim Liputan iNews melaporkan. Tangis seorang komandan pasukan pengibar bendera di Kecamatan Lintong, Nihuta, Kabupaten Humbang Hasundutan pecah saat melihat sang ayah terbujur kaku di rumahnya. Kabar duka datang saat pengukuhan Paskibra. Isak tangis seorang komandan pasukan pengibar bendera di Kecamatan Lintang, Nihuta, Kevin Selaban, pecah saat melihat jenazah sang ayah yang sudah terbujur kaku. Sang ayah tutup usia pada umur 59 tahun akibat sakit yang dideritanya. Kevin datang ditemani oleh rekan-rekan paskibranya. Sebelum saya pergi seleksi, bapak saya sudah mendoakan saya supaya saya bisa menggapainya. Dan ternyata bapak saya dikabulkan. Makanya saya mau memperjuangkannya. Karena saya tidak mau mengecewakan bapak saya, pelatih saya, dan orang terdekat, apalagi negara saya. Sebelumnya, kabar duka datang saat Kevin baru selesai pengukuhan Paskibra 2 hari sebelum upacara kemerdekaan. Di tengah duka yang ia alami, Kevin tetap fokus menjalankan tugasnya sebagai komandan pasukan Paskibra yang berjumlah 46 orang. Dari Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara, Aris Fernando Manalu, iNews melaporkan. Sejumlah peristiwa tak terduga dialami anggota pasukan pengibar bendera pusaka saat bertugas di Istana Kepresidenan Jakarta hingga Papua. Pasukan upacara yang hampir pingsan harus ditopang oleh rekannya. Jalan yang harus kami tempuh masih besar. Sejumlah peristiwa tak terduga dialami anggota pasukan pengibar bendera pusaka saat bertugas dalam upacara pengibaran bendera merah putih atau upacara hari ulang tahun ke-80 Republik Indonesia. Seorang anggota upacara HUT RI di halaman Istana Merdeka, Jakarta hampir pingsan. Anggota yang berdiri di barisan prajurit ini sempat oleng namun ditopang teman sebelahnya. Ia tetap berdiri tegap dengan topangan teman di sebelahnya yang tampak merangkul dengan tangan kirinya. Saat itu Menteri Agama Nasaruddin tengah memimpin doa. Momen yang tersorot kamera ini tentunya menarik perhatian publik. Sebuah momen mengharukan juga datang dari peringatan HUT kemerdekaan di Papua Barat Daya. Seorang anggota pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka menuai pujian warganet setelah tetap tegap menjalankan tugas meski kondisinya hampir jatuh pingsan. 2 orang rekan di sampingnya sigap menggandeng saat ia mulai berdiri sempoyongan di barisan depan. Meski langkahnya mulai goyah, pemuda Paskibraka itu tetap menjaga fokus ke depan, bahkan berhasil menyelesaikan tugas pengibaran bendera merah putih bersama rekannya hingga akhir prosesi. Pemirsa, pemerintah gelar karnaval budaya dari kawasan Monas, Jakarta Pusat hingga Semanggi, Jakarta Selatan pada Minggu malam. Berbagai momen menarik terjadi pada saat karnaval berlangsung. Di antaranya saat Presiden Prabowo Subianto menyapa masyarakat dari atas maung hingga Menteri Keuangan Sri Mulyani yang diteriaki warga soal kenaikan pajak. Iring-iringan karnaval 17 truk hias kementerian dan lembaga negara melintas di sepanjang jalan kawasan Monas hingga Semanggi. Iringan karnaval melewati podium Presiden Prabowo dan Wapres Gibran Rakebuming Raka, serta masyarakat Jakarta dan sekitarnya yang sejak sore hari antusias menunggu di sepanjang jalan protokol tersebut.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto berkeliling menggunakan mobil maung kebanggaannya menuju panggung utama karnaval di wilayah Monas. Di perjalanan, Presiden Prabowo dikerumuni warga yang hendak berjabat tangan di lokasi karnaval. Hal yang paling menarik adalah saat Presiden Prabowo Subianto menggendong dan mencium seorang balita. Sementara itu, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka juga hadir menemani Presiden Prabowo Subianto. Wapres Gibran tiba lebih dahulu di panggung utama dari Presiden Prabowo. Marilah bersama-sama. Gibran duduk menikmati iringan mobil karnaval budaya yang melintas di depan panggung utama bersama Presiden Prabowo. Konser orkestra dan Sementara saat iringan mobil karnaval Sekretariat Republik Indonesia melintas melewati kerumunan masyarakat, beberapa masyarakat yang hadir sempat riuh memanggil nama Seskap Teddy yang melintas. Di kesempatan yang sama, Sekretaris Kabinet Letkol Teddy Indrawijaya membagikan hadiah dari atas mobil karnaval budaya. Hadiah ini diberikan Teddy saat iring-iringan mobil karnaval Sekretaris Kabinet berada di Bundaran HI Jakarta. Seskap Teddy membagikan hadiah berupa gantungan kunci dan kaos kepada warga. Republik Indonesia, Garuda mengelola keuangan negara. Namun nampaknya kemeriahan karnaval budaya kemerdekaan Indonesia bukan saja menjadi momen haru bagi masyarakat, namun juga menjadi momen bagi masyarakat untuk sekedar mengeluarkan curahan hati atas apa yang mereka rasakan saat ini. Bentuk celengan ayam. Turunin pajak, Bu. Saat rombongan Kementerian Keuangan melintas, beberapa masyarakat kompak meneriakan soal kenaikan pajak di Indonesia. Meski demikian, seluruh rangkaian acara di Hari Kemerdekaan Republik Indonesia berjalan lancar dan mendapat antusias masyarakat. Dari Jakarta, Tim Liputan Anyus melaporkan. Kembali di iNewsroom, pemirsa, aksi heroik mewarnai upacara HUT ke-80 Republik Indonesia di lapangan Merpati, Lampung Selatan. Seorang bocah nekat memanjat tiang bendera demi memastikan merah putih tetap berkibar. Seorang bocah sekolah dasar di Lampung Selatan, Lampung, tanpa pikir panjang langsung memanjat tiang setinggi hampir 8 meter demi menyelamatkan tali bendera yang tersangkut. Aksi spontan tersebut disambut sorak dan doa dari para peserta. Tangannya yang mungil perlahan melepas tali yang tersangkut sebelum akhirnya bendera kembali berkibar di langit Raja Basa. Warga pun mengabadikan momen lewat ponsel. Seketika aksi bocah ini viral di media sosial. Dia adalah Raihan Dias Rinawi, siswa kelas 5 SD Negeri 1 Waimuli, Lampung Selatan. Memanjat apa sih yang dirasakan? Apakah memang takut ketinggian atau bagaimana? Enggak. Setelah berhasil mengambil tali, terus diberikan kepada pelaksana, ada rasa haru nggak bahwa Rehan berhasil ngambil tali itu? Seperti apa rasa harunya? Bangga. Lemes enggak setelah naik tadi? Lemes ya? Senang. Anak ini mempunyai semangat karena memang biasa sudah sering latihan pocil sehingga dia mempunyai sikap disiplin mungkin ya. Apa itu pocil, Pak? Polisi cilik di Oke. Jadi mungkin pas disuruh dia langsung mau karena dia mempunyai kemampuan untuk manjat. Dan saya selaku kepala sekolah merasa terharu. Keberanian Raihan menjadi bukti bahwa semangat kemerdekaan tak hanya milik para pahlawan masa lalu, tapi juga bisa lahir dari seorang generasi muda saat ini. Dari Lampung Selatan, Lampung, Heri Fulistiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, insiden bendera merah putih dibentangkan terbalik saat akan dikibarkan dalam upacara peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80 di Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat viral di media sosial. Meski ada insiden, namun bendera merah putih tetap berhasil dikibarkan.
Bendera merah putih terbalik mewarnai upacara peringatan hari ulang tahun ke-80 Republik Indonesia di Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat. Insiden ini terjadi saat prosesi pengibaran bendera dimulai. Pasukan pengibar bendera pusaka telah selesai mengikat. Namun saat dikibarkan, bendera merah putih dalam posisi terbalik dengan warna putih berada di atas dan merah di bawah. Suasana yang awalnya hening dan penuh hikmat mendadak berubah riuh setelah hadirin termasuk jajaran Forkopimda menyadari posisi bendera tidak sesuai aturan. Meski insiden hanya berlangsung beberapa detik, situasi ini membuat banyak peserta upacara tegang. Beruntungnya anggota Paskibraka gerak cepat memperbaiki posisi bendera sebelum dikibarkan penuh di tiang utama. Bendera merah putih akhirnya berkibar dengan benar disambut hormat seluruh peserta upacara. Bupati Mamasa, Welem Sambolangi mengatakan insiden ini terjadi tidak disengaja. Menyampaikan maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh rakyat Indonesia, termasuk khususnya Kabupaten Mamasa yang terjadi kesalahan pengibaran bendera tadi. Karena proses latihannya yang lambat Pak, seperti apa? Memang ada kesalahan teknis, tapi saya kira tidak perlu kita cari siapa yang salah, siapa yang ini, tapi ini menjadi pelajaran yang berharga untuk Kabupaten Mamasa ke depan. Welem meminta agar insiden ini tidak menjadi polemik yang berkepanjangan. Ia pun berpesan kepada semua Paskibraka agar tidak saling menyalahkan. Dari Mamasa, Sulawesi Barat, Friendly Christian, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang oknum perwira polisi diduga melakukan aksi arogan dan mengambil mobil gagal bayar di gudang penyimpanan perusahaan pembayaran. Aksi arogan oknum polisi tersebut dilaporkan ke Propam Polda Sulawesi Selatan. Seorang oknum perwira polisi, anggota Polsek di Kota Makassar, Ibtu Rijal, diduga melakukan aksi arogan dan menjemput paksa salah satu pimpinan perusahaan Mitra Finance untuk mengambil mobil yang tidak membayar angsuran di gudang penyimpanan mobil. Ibtu Rijal meminta mobil yang disimpan di gudang untuk diserahkan kepada dirinya tanpa melalui prosedur yang berlaku. Saat beraksi, Ibtu Rijal bersama sejumlah anggota lainnya tidak bisa menunjukkan surat tugas. Aksi ini pun dilaporkan pihak perusahaan ke Propam Polda Sulsel dan meminta Ibtu Rijal diberi sanksi kode etik. Dalam hal ini ada dua laporan Pak, satu dari MPM Finance terkait kesewenang-wenangan penyidik tadi, upaya penjemputan paksa unit, dan dari PT Delta upaya penjemputan direkturnya. Sementara itu, Ibtu Rijal membantah melakukan jemput paksa terhadap pimpinan perusahaan Mitra Finance dan bersikap arogan. Dirinya mengatakan pimpinan perusahaan pergi bersama dengan sukarela tanpa ada paksaan. Menurutnya, menekan mobil di gudang penyimpanan dilakukan karena adanya aduan masyarakat terkait dugaan pencurian uang milik korban di dalam mobil. Justru saudara Z ini langsung menyapa kami tanpa sama kami untuk tegur dia. Langsung menyapa kami, Pak Kadit Reskrim, kalau unit mobil yang kita cari, ayo saya tuntun dan saya tunjukkan ke tempatnya di mana. Dari sehingga menurut saya kondisi itu tidak ada upaya paksa. Justru saya tegaskan bahwa dialah yang membantu kami untuk mengungkap penyelidikan kami. Terkait surat tugas dan laporan kepolisian, Ibtu Rijal menyebut bahwa keduanya tidak perlu disertakan karena korban ikut dalam proses penyelidikan. Dari Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurboni, iNews melaporkan. Pemirsa, warga Pati dikabarkan akan kembali gelar aksi mendesak Bupati Sudewo mundur dari jabatannya. Aksi rencananya akan kembali digelar pada Senin 25 Agustus 2025. Aliansi Masyarakat Pati akan kembali menggelar aksi pada Senin 25 Agustus 2025. Aksi ini merupakan lanjutan dari aksi sebelumnya yang menuntut Bupati Pati Sudewo mundur dari jabatannya. Namun demikian, koordinator aksi meminta agar demo dilaksanakan tertib. Unjuk rasa warga Pati dipicu kebijakan kontroversi Bupati Sudewo yang menaikkan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan hingga 250%. Kebijakan langsung tuai penolakan warga. Puncaknya terjadi pada 13 Agustus lalu,
Lebih dari 50.000 warga datang ke pendopo Bupati mendesak agar Sudewo mundur dari jabatannya. DPR pun kemudian membentuk pansus angket untuk memakzulkan Bupati Sudewo. Pansus hak angket akan bekerja maksimal dalam melakukan penggalian informasi dan klarifikasi terhadap 12 kebijakan Bupati-Pati yang menuai polemik. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memberikan solusi dari persoalan kenaikan pajak bumi dan bangunan yang sedang marak terjadi di sejumlah daerah. Mendagri juga mengimbau kepada kepala daerah untuk mengeluarkan kebijakan terkait pajak dan restribusi yang berpijak kepada rakyat. Saya sudah mengeluarkan surat edaran, sudah melakukan Zoom meeting kemarin kepada seluruh kepala daerah untuk yang pertama agar diperhatikan betul faktor sosial ekonomi masyarakat di daerahnya. Kalau itu memberatkan, maka aturan itu dapat ditunda atau dibatalkan. Yang kedua, saya meminta kepada seluruh daerah, ya, karena selama ini yang melakukan review adalah gubernur. Seluruh daerah, kabupaten kota, yang akan mengusulkan kenaikan, yang akan merencanakan kenaikan pajak, termasuk NJUP, penyesuaian NJUP, pajak bumi bangunan, ini harus menembuskan kepada Kemendagri, CQ, Dirjen Keuangan Daerah, agar kami juga dapat melakukan review dan memberikan masukan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Tifauzia Tiasuma alias Dr. Tifa meluncurkan buku bertajuk Jokowi's White Paper di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Peluncuran buku tersebut nyaris batal karena manajemen gedung UGM mendadak batalkan penyewaan. Buku setebal 700 halaman ini mengulas berbagai kejanggalan status mantan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dengan alma mater UGM. Mulai dari soal masa kuliah, skripsi, hingga ijazah yang disebut mereka fiktif alias palsu. Salah satu yang diulas mendalam dalam buku ini terkait skripsi Jokowi yang dinilai janggal dan tidak layak disebut sebagai skripsi. Jadi artinya kita mengenal wayang itu bukan hanya sebagai bayangannya. Peluncuran buku ini nyaris batal karena pihak manajemen gedung UGM Universitas Gadjah Mada Yogyakarta mendadak membatalkan penyewaan ruang Nusantara yang biasa digunakan untuk kegiatan pertemuan. Ketiga penulis kemudian memindahkan acara peluncuran buku di ruang resto dan kafe. Namun saat kegiatan akan dimulai, lampu dan pendingin udara dimatikan hingga menuai protes dari Roy Suryo. Meski dengan kondisi gerah dan suasana agak gelap, namun acara soft launching buku berlangsung hingga akhir. Jadi isinya adalah satu, ya itu memuat dokumentasi tentang apa yang kami lakukan sejauh ini. Mulai dari kemudian ketika isu pertama kali ini keluar ya. Isunya keluar di mana? Kebetulan isunya keluar di Jalan Kaliurang kilometer 14 ya. Ketika ada seminar waktu itu memilih dengan hati yang diselenggarakan oleh UII, moderatornya Mbak Rosiana Silalahi, ada Prof Mahfud MD, bisa tanyakan ke Prof Mahfud itu ya. Ada Buya Safi Ma'arif ya, sudah nggak ada. Kemudian satu lagi Jokowi. Waktu itu ada dialog santai gitu ya. Ada videonya juga yang mengatakan, oh untuk jadi presiden tuh IP-nya sebaiknya berapa? Prof Mahfud mengatakan IP saya 3,8. Nah Jokowi mengatakan IP saya di bawah 2 aja nggak ada gitu loh. Kan mulai dari situ sebenarnya orang berpikir. Nah dari situlah muncul kemudian orang-orang yang berpikir kritis. Contohnya adalah Bambang Trimulyono atau Bambang Tri dan Nur Sugi ya atau Gus Nur ya, dan sempat kemudian mereka mempertanyakan soal itu, tapi mereka dikriminalisasi. Itu semua kami tulis dalam buku itu. Kemudian juga perjalanan kita ketika kita datang ke UGM untuk ketemu dengan wakil rektor waktu itu, ketemu Prof Wening dan ketemu Dr. Ari Sujito, saya memegang langsung ijazah itu ya. Skripsi itu, saya memegang skripsi itu ya, dan kemudian kita meneliti langsung ya waktu itu. Kemudian juga kami tulis panjang tentang apa arti Declaration of Human Rights, apa arti dari Undang-Undang Dasar 45 pasal 28, apa arti dari Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik nomor 14 tahun 2008, dan kemudian analisis yang detail, analisis error level analysis, kemudian perbandingan lintasan ya, kemudian itu Dr. Resmon banyak sekali menulis dengan kajian ilmu digital forensiknya ya, sangat panjang tentang kajian-kajian itu, termasuk penggunaan perbandingan
dengan RGB ya, red, green, blue, atau dengan perbandingan dengan CMYK, cyan, magenta, yellow, and black ya. Dari situ detail banget. Kemudian Dr. Tifa itu sesuai dengan keilmuannya ya, behavioral neuroscience ya. Beliau menggunakan ilmu behavioral neuroscience karena beliau seorang dokter. Pakar telematika Roy Suryo dan 8 orang lainnya minta penundaan pemeriksaan ke Polda Metro Jaya dalam kasus dugaan fitnah ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo. Roy memastikan akan datang untuk penuhi panggilan Polda Metro Jaya usai peringatan Hari Kemerdekaan. Setelah sebelumnya meminta penjadwalan ulang, pakar telematika Roy Suryo memastikan akan memenuhi panggilan Polda Metro Jaya pada tanggal 21 Agustus 2025. Roy akan diperiksa sebagai terlapor dalam kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Jadi saya kira tidak ada hal lain selain soal teknis ya. Ini hanya soal teknis memundurkan jadwal saja, dan pasti kami hadir, pasti akan hadir ya. Dan itu kami juga menulis dalam surat itu alternatif untuk menunda ya, alternatif kami datang ini hari Kamis tanggal 21 Agustus ya. Itu clear ya, supaya jelas dan supaya juga Polda penyiapannya juga bagus. Jadi saya kira kita saling menghormati dan saya akan tetap datang ke Polda Metro ya gitu. Tidak kemudian Polda Metro harus datang ke tempat saya di Jogja gitu. Sebelumnya, kuasa hukum Roy Suryo Ahmad Hozinuddin mengatakan kliennya beralasan ingin merayakan HUT ke-80 RI. Roy Suryo CS meminta pemeriksaan dijadwalkan ulang setelah 17 Agustus 2025. Dari 9, ada 10 klien kami ya. Yang 9 ini meminta melakukan penjadwalan ulang, termasuk Rismon Sianipar, kemudian Roy Suryo, Rizal Fadila, Kurniatri Royani, kemudian ada Rustam Effendi, Michael Benjamin Sinaga, Nurdiansyah Susilo, termasuk Sunarto dan Arif Nugroho. Dalam kasus ini, tim penyidik Polda Metro Jaya belum menetapkan tersangka, namun kasusnya sudah ditingkatkan ke tahap penyidikan. Dari Jakarta, Bagus Prasetya, Trijulianti, iNews melaporkan. Ketua KPK mengungkap akan segera menetapkan tersangka dalam kasus dugaan korupsi kuota haji. KPK juga telah memeriksa dan menggeledah sejumlah lokasi untuk mencari bukti, termasuk di rumah mantan Menteri Agama Yakut Holil Qomas. Komisi Pemberantasan Korupsi terus bergerak cepat untuk mengumpulkan bukti dalam kasus korupsi kuota haji di era Menteri Agama Yakut Holil Qomas. Bahkan KPK menyebut akan segera menetapkan tersangka dalam kasus ini. Sebelumnya KPK telah geledah kantor Kementerian Agama dan rumah mantan Menteri Agama Yakut Holil Qomas. KPK juga telah memeriksa mantan Menteri Agama itu. KPK juga berencana memanggil sejumlah pihak yang diperlukan penyidik, termasuk saksi dari jemaah haji khusus. Pemanggilan terhadap semua saksi tentu tergantung kebutuhan dari penyidik. KPK terbuka untuk memanggil siapa saja yang diduga mengetahui konstruksi perkara ini dan dapat membantu membuka dan membuat terang dari penanganan perkara ini. Ada nama yang boleh di-spill, Bang? Beberapa? Ya, belum bisa kami sampaikan. Untuk update pemeriksaan saksi dalam tahap penyidikan, kami secara rutin akan share ke teman-teman. Dugaan korupsi kuota haji telah naik penyidikan. KPK menjelaskan ada dugaan penyelewengan dalam pembagian kuota haji khusus dan kuota haji reguler. Jadi seharusnya 92% untuk haji reguler dan 8% untuk haji khusus. Namun di lapangan justru menjadi 50%. Dalam menangani kasus ini, juru bicara Budi Prasetyo menyebut bahwa KPK tidak akan tebang pilih dalam menangani kasus. KPK juga akan memanggil semua saksi sesuai kebutuhan penyidik, termasuk Joko Widodo yang saat itu menjadi presiden. Terpidana kasus korupsi KTP elektronik Setia Novanto dinyatakan bebas bersyarat Sabtu 16 Agustus. Sebelumnya, Setia Novanto divonis 15,5 tahun penjara, namun setelah Mahkamah Agung mengabulkan peninjauan kembali atau PK, hukuman Setia dikorting menjadi 12 tahun 6 bulan.
Terpidana kasus korupsi KTP elektronik Setia Novanto mendapatkan bebas bersyarat dari Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin Kota Bandung. Menurut Kepala Kantor Wilayah Ditjen Pemasyarakatan Jawa Barat Kus Nali, status bebas bersyarat diperoleh Setia setelah Mahkamah Agung mengabulkan peninjauan kembali atau PK. Pak Seto pertama dengan putusan 15 tahun mengajukan peninjauan kembali dan putusan PK pada tanggal 4 Juni 2025 putusan menjadi 12 tahun 6 bulan. Berdasarkan perhitungan dari 12-6 tahun tersebut, beliau mendapatkan pembebasan bersyarat di tanggal 29 Mei 2025. Dan beliau sudah pelaksanaan pembebasan bersyarat di tanggal 16 Agustus tahun 2025. Dalam amar putusan peninjauan kembali, beliau diputus 12 tahun 6 bulan dengan denda 500 juta subsidiar 5 bulan kurungan. Ditambah dengan uang pengganti 49 miliar dengan pidana 2 tahun. Namun itu sudah dibayar sehingga beliau sudah bisa melaksanakan pembebasan bersyarat dan dilaksanakan pada tanggal 16 Agustus tahun 2020. Sementara itu, menurut Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto, pembebasan bersyarat kepada Setia Novanto sudah sesuai dengan aturan dengan telah menjalani 2/3 masa pidana. Ya, karena sudah melalui proses assessment dan yang bersangkutan berdasarkan keputusan PK itu sudah melampaui waktunya. Harusnya tanggal 25 yang lalu. September 2017 lalu, Setia Novanto ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi KTP elektronik. Novanto awalnya sempat menang dalam pra-peradilan, sehingga statusnya sebagai tersangka gugur. Namun pada November 2017, KPK menetapkan Setia Novanto sebagai tersangka lagi. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, bebasnya terpidana korupsi Setia Novanto menuai reaksi publik. Pakar hukum pidana menilai pembebasan koruptor kelas kakap itu dinilai tidak masuk akal. Setia Novanto sepertinya menjadi orang paling berbahagia di hari kemerdekaan Republik Indonesia. Setelah 7 tahun lebih mendekam di penjara, terpidana kasus proyek KTP elektronik tahun 2011-2013 itu dinyatakan bebas bersyarat. Peristiwa berawal 24 April 2018 lalu. Pengadilan Tipikor mengganjar Setia Novanto 15 tahun penjara dan denda 500 juta rupiah. Akibat ulah Setia Novanto, negara merugi hingga 2,3 triliun rupiah. Namun pada 4 Juni 2025, Mahkamah Agung mengabulkan peninjauan kembali atau PK, sehingga hukuman bagi Setia Novanto dikorting menjadi 12 tahun 6 bulan penjara. Setelah menjalani 2/3 dari masa tahanan, 16 Agustus 2025, Setia Novanto akhirnya melenggang bebas. Menurut Abdul Fikar Hajar, pembebasan koruptor kelas kakap ini dinilai tidak masuk akal. Apa urgensi orang bersalah diturunkan dari 14 menjadi 12? Apa urgensi seorang koruptor yang sudah dihukum oleh pengadilan yang mempunyai kekuatan tetap kemudian diajukan PK dikurangi menjadi 2 tahun? Padahal tidak merubah dia bersalah atau tidak bersalah, dia tetap bersalah. Gitu. Ini yang menurut saya menjadi perhatian kita ke depan gitu. Setali tiga uang, peneliti Transparency Indonesia Agus Sarwono juga menilai pemberian remisi dan pembebasan bersyarat bagi Setia Novanto tidak memberikan efek jerah dan menjadi presiden buruk bagi penegakan hukum Indonesia. Seharusnya remisi itu dikecualikan bagi narapidana kasus korupsi. Dengan demikian efek jerah akan semakin terwujud gitu ya. Nah, dalam konteks ini semakin nampak bahwa pemerintah rasanya tidak serius dalam penanganan isu korupsi di Indonesia. Walaupun sudah dinyatakan bebas bersyarat, namun Setia Novanto masih dikenakan wajib lapor hingga April 2029. Ia juga dilarang menjadi pejabat publik hingga 2031. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia di Tokyo, Jepang berlangsung meriah dan hikmat di salah satu sekolah. Sekitar 500 warga negara Indonesia dari berbagai kota di Jepang hadir mengikuti upacara pengibaran bendera merah putih. Sekitar 500 warga negara Indonesia dari berbagai kota di Jepang mengikuti upacara pengibaran bendera merah putih.
Sementara ribuan warga negara Indonesia lainnya ikut serta melalui siaran langsung di channel YouTube. Suasana penuh keharuan serta kebanggaan tersirat di wajah para peserta upacara. Usai mengikuti perayaan upacara bendera, para peserta upacara melanjutkan dengan silaturahmi, menyantap sajian kuliner Nusantara, pagelaran seni budaya, dan mengikuti berbagai lomba yang diselenggarakan oleh panitia. Dan pemirsa, untuk mengetahui bagaimana kemeriahan HUT kemerdekaan di negeri Sakura, kami telah terhubung dengan Ketua PPI Jepang Prima Gandhi di Tokyo, Jepang. Selamat malam waktu Jakarta, Mas Prima, apa kabar? Ya, baik. Mas Davi, apa kabar? Baik, Mas Prima, boleh diceritakan bagaimana kemeriahan perayaan HUT kemerdekaan kemarin? Ya, jadi perayaan kemerdekaan yang sudah mungkin 8 dekade ya, yang ke-80 sangat spesial sekali tahun ini karena kita melakukan upacara ya, di mana paskibranya ini merupakan juga pelajar-pelajar yang sedang belajar dan kuliah di Jepang, khususnya di Sekolah Republik Indonesia Tokyo begitu. Kemudian setelah itu kita juga banyak melakukan hal-hal diplomasi budaya ya. Jadi di 80 tahun ini kita banyak melakukan pertunjukan-pertunjukan seni dan budaya di malamnya begitu, setelah siang paginya upacara, kemudian sorenya penurunan bendera. Nah, diakhiri dengan pagelaran budaya, di mana pagelaran budaya ini mengundang diaspora masyarakat Jepang dan juga masyarakat asing yang ada di Jepang gitu ya. Dan ini bukan hanya dilakukan di Tokyo, tapi juga dilakukan di Osaka, di Kyoto, di Kagoshima, di Ehime, hampir di 45 kota yang ada pelajar Indonesia yang sedang bersekolah di Jepang, seperti itu, Mas. Oke, Mas Prima, boleh diceritakan ini persiapannya dari berapa lama? Karena kan teman-teman juga harus mempersiapkan diri menjadi paskibra, kemudian juga latihan dan lain sebagainya. Ya, kalau untuk yang menjadi paskibra ini kurang lebih intensif sejak 2 bulan begitu ya. Dan seminggu terakhir itu setiap hari latihan di Sekolah Republik Indonesia Tokyo di Meguro, seperti itu. Dan juga ada seleksinya, seleksi juga. Oke, kalau yang berbeda, ada yang berbeda nggak Mas dari upacara peringatan tahun ini dengan tahun-tahun sebelumnya, Mas? Ya mungkin kalau tahun ini di perbedaannya karena ke-80 begitu banyak tadi ya, setelah acara kita melakukan apa namanya lomba-lomba tadi, lomba makanan kuliner khas Indonesia, seperti itu. Dan juga memang tetap dilakukan, walaupun di Tokyo ini kan saat ini sangat terik sekali, panas ya, tapi tetap kita lakukan di apa namanya di lapangan. Dan juga disiarkan langsung live di YouTube ya. Jadi seluruh diaspora yang ada di Indonesia yang ada di Jepang itu juga menyaksikan via YouTube gitu, yang ada di Hokkaido sampai di Okinawa, dan bisa mengikuti upacara secara hikmat seperti itu. Sebelumnya tidak disiarkan secara langsung ya. Oke. Jadi disiarkan secara langsung, semakin banyak yang bisa mengikuti jalani upacara kemerdekaan kemarin ya. Makasih Mas Prima Gandhi sudah bergabung bersama kami di iNewsroom. Selamat malam Mas. Salam kami untuk teman-teman warga negara Indonesia di sana. Terima kasih. Ya, sama-sama Mas Davi. Merdeka. Semangat kegembiraan memperingati kemerdekaan Indonesia tak hanya ramai digelar di tanah air. Diaspora dan relawan kemanusiaan Indonesia berbagi kemeriahan di kamp pengungsi Palestina di Jordania. Anak-anak pengungsi Palestina di kamp Jova, Amman, Yordania ini saling memberikan semangat kepada teman-temannya. Meski terasa asing tentang permainan dari Indonesia, namun mereka tetap berusaha bersaing menjadi yang tercepat. Yang menyambut HUT kemerdekaan ke-80 RI, para relawan dan mahasiswa Indonesia berbagi kebahagiaan melalui permainan tradisi 17-an. Diharapkan kegiatan ini bisa memberikan manfaat bagi anak-anak. عمليات اليوم كثير كانت حلوه ورائعه والولاد انبسطوا كثير
وكانت كثير يعني فيها حماس وكان في حضور قوي الحمد لله رب العالمين. ونشكر اندونيسيا والدعم اللي قدمته لطلابنا. Permainan bagi anak sangat penting untuk membantu tumbuh kembang fisik, emosional, maupun kognitif. Diharapkan dengan permainan 17-an, semangat kemerdekaan Indonesia bisa menular kepada anak-anak Palestina di pengungsian. Hingga Senin malam, api kebakaran sumur minyak Blora belum bisa dipadamkan. Polisi turun tangan untuk selidiki kebakaran tersebut. Hingga Senin malam, api dari sumur minyak ilegal milik warga di Blora, Jawa Tengah masih menyala. 3 orang dilaporkan tewas akibat peristiwa ini. Polisi mulai melakukan penyelidikan terhadap kasus ini. 4 orang saksi juga telah dimintai keterangan. Kami sudah meminta klarifikasi dari beberapa saksi. Nanti kami lakukan penyelidikan dan kami juga sudah berkoordinasi dengan lapor Polda Jateng. Nantinya apabila api ini sudah bisa dipadamkan, insya Allah tim dari lapor akan datang ke lokasi. Jumlah pendaki yang mengalami hipotermia saat merayakan HUT ke-80 Republik Indonesia di puncak Gunung Bawakaraeng, Goa, Sulawesi Selatan bertambah dari 13 orang menjadi 65 orang. 1 pendaki tewas akibat insiden tersebut. Pendaki yang mengalami hipotermia atau penurunan suhu tubuh di puncak Gunung Bawakaraeng, Kecamatan Tinggi Moncong, Kabupaten Goa bertambah 13 orang. Korban mengalami hipotermia akibat suhu serta cuaca buruk di puncak Gunung Bawakaraeng. Hingga 18 Agustus 2025, Basarnas telah menerima laporan sebanyak 65 pendaki yang hipotermia dari total pendaki yang berjumlah 4.176 orang. Seluruh korban pun telah dievakuasi oleh tim Basarnas menuju kaki Gunung Bawakaraeng di Lembana. Jadi semua korban yang ditangani oleh tim siaga Merah Putih itu berjumlah 65 orang. Jumlah pendaki yang melakukan aktivitas itu 4.176. Sementara 1 korban tewas atas nama Irfan berusia 24 tahun telah dievakuasi dan dimakamkan di kampung halamannya di Bone, Sulawesi Selatan. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bukma iNews melaporkan. Pemirsa, Gunung Lewotobi laki-laki kembali erupsi. Letusan terdengar sebanyak 4 kali dan tinggi kolom abu mencapai 8.000 meter. Warga di sekitar lereng gunung diminta waspada. Selamat pagi. Dikabarkan langsung dari Bokang Melematang terjadi letusan erupsi Gunung Lewotobi. Gunung Lewotobi laki-laki di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur kembali erupsi sebanyak 4 kali pada Senin 18 Agustus 2025. Tinggi gunung abu vulkanik 8.000 meter di atas puncak, sementara status gunung level 4 atau awas. PVMBG mencatat erupsi Gunung Lewotobi laki-laki terjadi pada pukul 02.21 dini hari hingga pukul 08.34 waktu Indonesia Tengah. Sementara sebaran abu vulkanik terjadi hingga ke kota Maumere, Kabupaten Sika. Erupsi ini terekam di seismograf kurang lebih 5 menit 21 detik. Menyusul erupsi ini, status Gunung Lewotobi laki-laki telah ditingkatkan menjadi level 4 atau awas. PVMBG mengimbau masyarakat di sekitar Gunung Lewotobi laki-laki untuk tidak beraktivitas dalam radius 7 km. Dari Flores Timur, Joni Nura iNews melaporkan. Pemirsa, 2 anak Palestina menjadi korban rudal tentara Israel. Mirisnya, kedua korban adalah adik kakak yang tengah mencari makan karena kelaparan. Dan informasi yang akan hadir ini sekaligus menutup jumpa kita di iNewsroom malam hari ini. Temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id. Cuplikan tayangan berita iNews juga dapat Anda saksikan di kanal YouTube @official iNews. Dan saat lagi rekan saya Reni Harumsari akan hadir dalam program iNews Prime. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Davi Pratama pamit undur diri. Terima kasih. Selamat malam. Sampai jumpa.
Dua anak Palestina menjadi korban rudal tentara Israel. Mirisnya, kedua korban adalah adik kakak yang tengah mencari makan karena kelaparan. Sejumlah warga mengerumuni kawasan Rumah Sakit Al-Shifa Gaza, Palestina. Mereka mengerumuni jasad anggota keluarga mereka yang terkena serangan rudal tentara Israel. Mirisnya, dua di antara korban adalah adik kakak yang tengah kelaparan dan sedang mencari makan. ايش اقول؟ ايش اعمل؟ انت لو تشوف الولد هيكل عمي الا 3 ايام 4 بيديهم اكل بالسرنج. اليوم الاثنين الواحد على الساعه 6 والثاني 7:30 مات. هينا محتارين في تجميع الورق للاثنين، واحد اجى ميت والثاني مات بالاستقبال. هاي الولد هان في التكفين بستنى ورق، وين بنت هانا في الثلاجات بتستنى ورق. Serangan membabi buta terus diluncurkan tentara Israel sejak 7 Oktober 2023 lalu. Tercatat 61.827 warga Palestina meninggal dunia dan 155.275 luka-luka.